Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Azahra dengan NIM B1D210008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur konstruksi 4 dengan materi shear wall. Shear wall. Shear wall atau lebih dikenal dengan istilah dinding geser adalah elemen struktur berbentuk dinding beton bertulang yang berfungsi untuk menahan gaya geser, gaya lateral akibat gempa bumi, atau gaya lainnya pada gedung bertingkat dan bangunan tinggi. Dinding geser ini terdapat berbagai jenis di dalam gedung, antara lain bearing wall, frame wall, dan core wall. Pengertian shear wall dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada bearing wall. Bearing wall adalah jenis dinding geser yang mempunyai fungsi lain sebagai penahan beban gravitasi. Yang kedua ada frame wall. Frame wall adalah dinding geser yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral, geser, dan pengaku pada sisi luar bangunan. Dinding ini terletak di antara dua kolom struktur. Yang ketiga ada core wall. Core wall adalah jenis dinding geser yang terletak di pusat-pusat massa bangunan yang berfungsi sebagai pengaku bangunan gedung. Biasanya core wall diletakkan pada lubang lift yang berfungsi sebagai dinding lift sekaligus. Karakteristik pemasangan dinding geser biasanya dilakukan di dinding luar bangunan atau di inti bangunan yang berfungsi sebagai partisi untuk tangga atau ruang lift. Terdapat beberapa karakteristik dalam perencanaan dinding geser. Yang pertama yaitu kuat dan kaku. Dinding geser harus dirancang agar memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan gaya lateral seperti angin dan beban seismik. Selain itu, dinding ini juga harus memiliki kekakuan yang memadai untuk menjaga stabilitas keseluruhan struktur bangunan. Yang kedua, tidak berseling tetapi menerus ke atas. Disarankan agar dinding geser tidak memiliki celah atau sambungan yang memotong secara horizontal, melainkan harus menerus ke atas secara vertikal. Hal ini untuk memastikan bahwa gaya lateral dapat ditahan secara efektif. Yang ketiga ada penyaluran beban horizontal. Jika dinding geser memiliki sambungan atau tidak menerus ke atas, maka beban atau gaya horizontal yang ditahan oleh dinding tersebut harus disalurkan melalui lantai atau elemen struktural lainnya dengan cara yang terukur dan terkontrol. Yang keempat, penguatan balok keliling dan balok pondasi. Untuk meningkatkan kekuatan dinding geser, sebaiknya balok keliling atau ring beam dan balok pondasi juga diperkuat secara tepat. Hal ini penting agar dinding geser dapat bekerja secara optimal dalam menahan gaya lateral dan menjaga kestabilan struktur bangunan secara keseluruhan. Fungsi shear wall. Dinding geser memiliki beberapa fungsi penting dalam konstruksi. Yang pertama yaitu menahan beban lateral. Dinding geser dirancang untuk menahan beban lateral yang timbul akibat gempa bumi, angin, tekanan hidrostatik, atau tekanan lateral dari tanah. Hal ini membantu menjaga stabilitas struktur bangunan. Yang kedua, cocok untuk wilayah rawan gempa. Karena kemampuannya dalam menahan gaya lateral, dinding geser sangat cocok dipasang di wilayah yang rawan gempa. Mereka membantu melindungi bangunan dari kerusakan akibat getaran gempa. Yang ketiga, efisien biaya konstruksi. Penggunaan dinding geser dalam konstruksi dapat mengurangi biaya secara keseluruhan. Mereka memungkinkan penggunaan material yang lebih efisien dan mengurangi kebutuhan akan struktur tambahan untuk menahan gaya lateral. Yang keempat, mengurangi kerusakan akibat gempa. Dinding geser membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh gempa pada elemen struktural dan non-struktural bangunan. Mereka dapat melindungi jendela kaca dan bahan konstruksi lainnya dari retakan atau kerusakan yang serius. Yang kelima, meningkatkan kekakuan struktur. Dinding geser memberikan tambahan kekakuan pada struktur bangunan, sehingga meningkatkan kemampuan bangunan untuk menahan gaya lateral dan menjaga stabilitasnya. Yang keenam, meminimalkan resiko kegagalan dinding eksterior.
Dinding geser membantu meminimalkan risiko kegagalan dinding eksterior, sehingga meningkatkan keamanan bangunan terhadap kondisi eksternal yang ekstrim. Ketujuh, mendukung beberapa lantai gedung. Dinding geser dapat mendukung beberapa lantai gedung dengan efisien, menjaga stabilitas dan integritas struktural bangunan dalam berbagai kondisi beban. Yang kedelapan, mencegah runtuhan struktur. Bahkan saat terjadi gerakan lateral yang kuat selama gempa bumi, dinding geser membantu mencegah runtuhnya struktur bangunan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan keselamatan penghuninya. Jenis shear wall berdasarkan materialnya. Selain dari lokasinya, dinding geser juga dapat dibedakan berdasarkan jenis material yang digunakan. Berikut beberapa jenisnya. Yang pertama, dinding geser beton bertulang. Jenis pertama ini umumnya digunakan untuk bangunan perumahan. Dinding ini diperkuat baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, di ujung setiap dinding, palang dipasang rapat dan diikat. Wilayah di ujung dinding geser beton bertulang ini dikenal sebagai elemen batas atau barbel. Ketebalan dinding geser beton bertulang bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti kebutuhan isolasi termal bangunan, usia bangunan, jumlah lantai, dan lain sebagainya. Yang kedua, dinding geser blok beton. Selain itu, terdapat juga dinding geser yang dibangun menggunakan blok beton berongga bersama dengan tulangan baja. Tulangan tersebut umumnya digunakan untuk memaksimalkan efek dari pasangan bata beton terhadap beban gempa. Batang tulangan disusun melalui ruang balok beton, baik dalam arah vertikal maupun horizontal. Setelah batangan ditempatkan pada pasangan bata beton, beton segar dituangkan ke dalam ruang berongga tersebut dan dibiarkan mengeras. Yang ketiga, shear wall baja. Dalam perkembangan konstruksi yang terus berlanjut, saat ini banyak dinding geser yang dibuat dari baja. Mereka terdiri dari dinding plat baja, kolom batas, dan balok lantai horizontal. Dalam aksi dinding geser baja, struktur mirip dengan gelagar plat. Dinding plat baja berperan sebagai inti dari gelagar plat, sedangkan kolom batas berperan sebagai sayap dan balok horizontal berfungsi sebagai pengaku gelagat plat. Yang keempat, plywood shear wall. Material terakhir terdiri dari lembaran kayu lapis dan stud. Lembaran kayu lapis berfungsi mentransfer gaya geser, sementara stud bertugas menahan tegangan atau kompresi. Selain itu, terdapat juga dinding geser mid-ply yang dilengkapi dengan lembaran kayu lapis tambahan yang disusun di tengah dinding kayu lapis biasa, dan serangkaian pasang stud ditempatkan di kedua sisi lapisan tengah tersebut. Cara memasang shear wall. Menurut panduan konstruksioner, berikut adalah langkah-langkah pemasangan dinding geser. Yang pertama, integrasi struktural. Dinding geser ini secara struktural harus terintegrasi dengan atap atau lantai bangunan. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan dan kekokohan struktur keseluruhan. Yang kedua, orientasi lateral. Dinding lateral lainnya harus ditempatkan pada sudut kanan agar memberikan stabilitas 3 dimensi pada struktur bangunan. Dengan demikian, keseluruhan bangunan akan lebih stabil dan mampu menahan gaya lateral dengan lebih efektif. Yang ketiga, menahan gaya angkat dan geser. Dinding ini harus mampu menahan gaya angkat yang disebabkan oleh hambatan udara serta gaya geser yang mencoba mendorong dinding ke atas atau mendorongnya masuk dan keluar dari struktur. Ini penting untuk menjaga kestabilan dan integritas bangunan. Yang keempat, stabilitas tambahan. Sistem struktur dinding geser ini dirancang untuk memberikan stabilitas ekstra pada bangunan. Ini memastikan bahwa bangunan dapat menahan gaya lateral dengan lebih baik, terutama saat terjadi gempa atau angin kencang. Yang kelima, area pendukung yang lebih tinggi. Dinding geser cenderung memiliki area pendukung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan struktur berbingkai beton bertulang atau RCC.
Hal ini membantu meningkatkan kekuatan dan kestabilan keseluruhan bangunan dalam menghadapi gaya lateral. Kelebihan 1. Kekuatan dan kekakuan tinggi. Dinding geser sangat kuat dan kaku sehingga mampu menahan beban lateral yang signifikan. Yang kedua, performa seismik yang baik. Dinding geser memberikan performa seismik yang sangat baik karena mampu menyerap dan mendistribusikan energi gempa. Yang ketiga, efisiensi biaya. Dibandingkan dengan sistem penahan beban lateral lainnya, dinding geser relatif lebih hemat biaya untuk dibangun. Kekurangan. Yang pertama, kekurangan fleksibilitas. Dinding geser dapat membatasi fleksibilitas desain bangunan karena harus ditempatkan secara strategis untuk menahan beban lateral. Yang kedua, membutuhkan ruang. Dinding geser membutuhkan ruang yang cukup untuk dibangun yang dapat membatasi ruang yang tersedia untuk penggunaan lain. Yang ketiga, konstruksi yang kompleks. Konstruksi dinding geser bisa jadi rumit, terutama pada bangunan tinggi atau dengan bentuk yang tidak beraturan. Bangunan yang menggunakan shear wall. Yang pertama ada Binus Square. Yang kedua ada National Commercial Bank. Yang ketiga ada McKinley Tower. Yang keempat ada Wuhan Saiboyan Residency Community. Yang keempat ada Burj Khalifa. Penutup, dengan terus berinovasi dalam desain dan konstruksi, shear wall akan semakin berperan penting dalam menciptakan bangunan yang aman dan tahan lama. Studi kasus dan analisis data menunjukkan bahwa shear wall efektif dalam mengurangi kerusakan dan kegagalan bangunan akibat gempa bumi, sehingga menjadikannya solusi yang sangat diperlukan untuk bangunan modern. Ini sumber atau referensi yang saya ambil, ada yang dari jurnal, ada yang dari Google. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.